Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Doa saya kita semua dalam keadaan baik, sehat, sama seperti jiwa kita baik-baik dan sehat. Dari apa yang dikatakan Yohanes ini kita bisa melihat bahwa jiwa kita yang berisi pikiran, perasaan, imajinasi, pemahaman, paradigma, cara berpikir, pola kita itu sangat menentukan apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Amsal Sulaiman berkata bahwa apa yang kita percayai, apa yang kita pikirkan, itu akan terjadi seperti yang kita percayai dan kita pikirkan. Dalam bahasa Tuhan Yesus dia berkata, jadilah menurut imanmu apa yang kau percayai. Karena itu penting sekali Bapak Ibu kita untuk terus belajar. Salah satu kunci untuk menjadi manusia rohani adalah kita memikirkan apa yang datangnya dari roh. Kalau orang yang hidup di dalam daging, dia memikirkan apa yang dari daging. Karena itu di dalam kitab Roma pasal 12 yang kita pelajari beberapa hari yang lalu, bahwa janganlah kamu menjadi serupa sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu bisa mengerti mana kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Dalam perjalanan hidup kita akan sulit bisa membedakan, bertumbuh di dalam membedakan mana yang baik, berkenan, dan sempurna kalau kita tidak mengizinkan untuk kita memperbaharui pikiran kita. Dan untuk bisa memperbaharui pikiran kita, langkah awalnya adalah kita tidak boleh sama dengan dunia. Kita harus berubah. Jadi kita harus keluar dari konsep, dari pola, dari cara yang dunia sudah bentuk kita. Karena kita ini kan lahir di dunia. Kita seringkali hidup secara lahiriah. Kita seringkali hidup secara konsep dunia. Karena itu disinilah ketika kita mau berubah menjadi manusia rohani, kita harus memperbaharui pikiran kita. Jadi pikiran dan perasaan kita ini benar-benar punya peranan yang sangat serius dan penting. Karenanya di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-11 dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi manusia rohani adalah orang yang mulai belajar hidup, pikiran dan perasaannya ditaruhkan, dipenuhi dengan pikiran dan perasaan Kristus. Tentu pikiran dan perasaan kita manusia lebih gampang mengikuti pola-pola daging dan pola-pola dunia ini. Tetapi disinilah kita disuruh, seperti kata Rasul Paulus kepada gereja di Filipi, dalam hidup kita bersama kita perlu menaruhkan pikiran dan perasaan yang ada di mana? Yang ada di pikiran dan perasaan Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi pikiran dan perasaan Kristus, saudara, adalah dia tidak mempertahankan. Pikiran dan perasaan kita sebagai manusia adalah kita cenderung dalam hidup kita mempertahankan hak-hak kita, pencapaian kita, nama baik kita, reputasi kita. Kita seringkali mempertahankan. Dan itulah bedanya pikiran Kristus dengan pikiran manusiawi kita. Tapi kita di sini disuruh masukkan, taruhkan pikiran dan perasaan Kristus. Dia tidak mempertahankan haknya. Makanya ketika iblis berkata, kalau kau betul anak Allah, rubahlah batu ini jadi roti. Dan Yesus bisa saja, jangankan rubah batu jadi roti, rubah setan jadi roti pun bisa. Ketika iblis suruh untuk dia terjun dari hubungan bait Allah, kan nanti malaikat-malaikat akan datang. Saudara, mau gaya apa Yesus bisa lakukan? Tapi disitulah ketika dalam hidupnya sebagai anak Allah, perannya sebagai anak manusia, dia tidak mempertahankan hak kealahannya. Ketika orang-orang menghina dia, ketika orang-orang menghujat dia, kalau kau betul anak Allah, turun kau dari atas kayu salib itu. Dirinya sendiri, orang lain ditolong, dirinya nggak bisa ditolong. Ketika dia ditangkap di Taman Getsemani, saudara, ketika orang-orang tentara berkata, engkaukah Yesus? Ini aku. Semua orang tiarap. Dan dia dari situ sudah bisa menunjukkan, orang bisa lihat dia bukan sekedar manusia biasa, tapi dia tidak mempertahankan hak kealahannya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Persoalan kita adalah di sini kita belajar Bapak Ibu untuk menaruh
sungguh-sungguh dalam hidup kita pikiran dan perasaan Kristus, yaitu tidak mempertahankan. Dari manakah datangnya sengketa, keributan? Dari mana masalah dan persoalan perceraian? Sederhana, karena masing-masing pasangan mempertahankan haknya, hak untuk dihargai, hak untuk diperhatikan, hak untuk dicintai, hak untuk dikasihi. Banyak sekali hak-hak kita. Dan kalau kita mau bertumbuh menjadi manusia rohani, saudara, kita harus mulai belajar seperti Tuhan Yesus. Pikiran dan perasaannya dia tidak mempertahankan haknya. Lihat, perhatikan baik-baik. Semua kekacauan terjadi ketika kita mempertahankan pola pikir manusiawi untuk kita pertahankan semuanya itu. Dan itu menjadi sumber persoalan. Karena itu ego kita. Karena itu kita perlu belajar. Taruhlah pikiran dan perasaan Kristus. Yang kedua, dia bukan hanya melepaskan, tapi dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, seorang manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan dirinya. Pikiran dan perasaan manusia itu selalu sombong, tinggi hati. Tapi pikiran dan perasaan Kristus adalah kita diajar untuk apa, Bapak Ibu? Untuk rendah hati. Dia merendahkan dirinya sedemikian rupa. Dan orang-orang yang rendah hati adalah orang yang tidak mudah terluka. Jadi kalau kita masih gampang tersinggung, pengen menyerah karena persoalan masalah, itu ciri-ciri tanda bahwa kita sebenarnya belum rendah hati. Dia rendah hati, dia tidak pertahankan. Dan dia katanya taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Pikiran dan perasaan Yesus ini yang ada dalam dunia ini kita masukkan terus dalam imajinasi kita, pikiran kita, pola kita, perasaan kita. Taat sampai mati. Ya, taatnya bukan hanya ketika masalahnya enjoy, enak gitu. Tapi ketika dia dalam puncak penderitaannya, dia tetap taat. Dia berkata, kalau boleh lalukanlah cawan ini ya Bapa, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Kita lihat, ya, dia taat sama Bapaknya. Apakah saudara taat? Apakah saudara hidup di dalam ketaatan yang sungguh? Sehingga kita bisa praktekkan 2 Korintus 10 ayat 6, bahwa kita bisa menghukum kedurhakaan. Kapan? Ketika ketaatan kita sudah menjadi sempurna. Dan kita nggak akan bisa taat kalau kita tidak pernah, Bapak Ibu, belajar untuk meruntuhkan benteng-benteng yang dibangun oleh iblis. Makanya Paulus runtuhkan itu. Apa yang diruntuhkan? Siasat orang, asumsi, pemikiran-pemikiran yang jahat, kesombongan. Saudara, kita akan melihat betapa dahsyatnya sebenarnya gereja, betapa dahsyatnya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi masalahnya, pikiran dan perasaan kita masih tetap tidak bisa dikuasai oleh pikiran dan perasaan Kristus. Saya berdoa supaya renungan ini bisa menembus jauh ke dalam pikiran perasaan kita, sehingga kita mulai menghidupi, sehingga pikiran perasaan Kristus menduduki, menguasai, mendominasi keberadaan pikiran perasaan kita. Kiranya renungan ini bisa memberkati dan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih dimanapun anak-anak-Mu berada, jamah, sentuh, dan jangkau mereka dengan kebenaran firman yang memerdekakan ya Tuhan. Kalau ada yang lemah, kuatkan. Yang sakit, disembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi tekanan, depresi, apapun yang menjadi beban berat, Tuhan ada kasih karunia, sehingga kami mampu menanggung segala sesuatu lewat kebenaran firman yang memerdekakan kami. Diberkatilah semua anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.